Ada kisah yang sangat menarik untuk kita ketahui bagaimana syahidnya para sahabat-sahabat ini diceritakan dalam kitab sirah. Saya ingin mengutip beberapa saja. Seorang anak kecil, adik daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu Umair ibnu Abil Waqqas. Umair ibnu Abi Waqqas ini usianya 16 tahun. Ketika dia meminta sebagaimana anak-anak kecil, anak-anak remaja berebut untuk ikut daftar masuk dalam pasukan Legiun Badar, kita tidak membayangkan, bukan hanya orang-orang dewasa, bukan hanya orang tua renta yang berebut untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi anak-anak kecil yang dididik di Madinah. Hanya 2 tahun mereka hidup bersama Rasulullah SAW di Madinah, merasakan nikmatnya Islam. Mereka masih anak-anak remaja, tapi mentalnya yang begitu membaja dan begitu kokoh dengan keimanan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mendorong anak-anak remaja yang masih ingusan ini untuk mendaftar menjadi anggota pasukannya Rasulullah SAW. Ada banyak yang ditolak, usia 15 tahun ke bawah ditolak oleh Rasulullah. Jangan, gak bisa. Mereka semua menangis meraung-raung. Orang-orang zaman seperti itu, mereka sudah terbiasa untuk berlatih pedang, terbiasa untuk memanah, dan sudah ahli dalam berkuda. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umair bin Abi Waqqas, dia sudah usianya 15 tahun lebih dikit. Dia bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong ikutkan aku dalam perang ini. Usia saya sudah lewat dari apa yang telah Engkau berikan batas. Saya 16 tahun kurang sedikit, ya Rasulullah." Dia meraung-raung, dia minta pertolongan kakaknya, minta pertolongan orang tuanya agar segera menegosiasi Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah luluh. Itulah Umair bin Abi Waqqas, yang ketika dia membawa senjatanya saja lebih berat senjatanya daripada tubuhnya yang kurus, dan dibawa senjata itu oleh kakaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dia syahid di perang Uhud. Demikian pula Umair bin Humam, dia mendengar sabda Nabi SAW, "Siapa di antara kalian yang ingin mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi?" Ketika Nabi berteriak lantang seperti itu, Umair bin Humam, dia datang berlari kepada Rasulullah SAW. "Hal jannatun arduhas samawati wal ard?" Apakah engkau mengatakan bahwa siapa yang wafat gugur di medan Uhud ini, dia akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Iya, kata Rasulullah SAW. "Kalau begitu saya akan bersiap-siap ya Rasulullah." Dia waktu itu sedang membawa satu kantung kurma, dan dia sedang makan kurma. Lalu dicampakkannya kurma yang ada di tangannya dan dimuntahkannya kurma yang sedang dikunyah. Lalu dia mengatakan, "Lebih baik aku campakkan ini, bakhil, karena aku akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada nikmatnya kurma yang tidak seberapa ini." Allahu Akbar walillah. Itulah pahlawan kita, pahlawan yang mendahulukan, mengutamakan dirinya untuk berkorban demi tingginya kalimat agama Allah Subhanahu wa taala, demi tegaknya dinul Islam. Itulah pahlawan-pahlawan kita terdahulu, yang mana mereka rela menjadi martir, menjadi syahid di pertempuran Surabaya tanggal 10 November. Dan sebelumnya tanggal 24, 25 dan seterusnya bulan Oktober 1945. Mereka banyak anak-anak muda. Bahkan yang membunuh Jenderal Malabi, pemimpin pasukan sekutu Inggris, yang menggranat mobilnya dan menembak kepalanya, itu adalah anak muda, anggota barisan Ansar yang ada menjadi otonom dari organisasi Nahdlatul Ulama. Itulah contoh yang harus kita teladani. Kita didik anak-anak kita, generasi penerus kita, untuk mencintai bangsa dan negara ini, untuk menegakkan agama ini. Karena tanpa ruh dan spirit agama ini dalam membebaskan dan memerdekakan republik ini, tidak akan ada yang namanya Indonesia ini. Tidak akan ada bendera merah putih ini. Yang ada barangkali hanya bendera merah putih dan biru warnanya.